Salpe. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 16 sampai dengan 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Selamat tahun baru tahun 2025. Saudara-saudari, banyak orang menantikan dan menyambut tahun baru ini dengan perayaan penuh sukacita. Hati kita semua jadi satukan oleh harapan akan hidup yang lebih baik, akan dunia yang penuh kasih dan damai. Tetapi lebih daripada itu, semoga kita juga tidak lupa akan panggilan Kristiani kita menjadi garam dan terang dunia, agar Kristus semakin dipuji dan dimuliakan lewat kesalehan hidup umat beriman. Pesta Natal baru saja berlangsung, di mana kita secara meriah merayakan kelahiran Kristus penebus kita. Pada hari pertama tahun baru 2025 ini, gereja mengajak kita untuk merayakannya sebagai pesta Santa Maria Bunda Allah. Perayaan ini tentu tidak dapat dilepaskan dari perayaan kelahiran Allah Putra Penebus. Kita mau mensyukuri peran Bunda Maria yang telah dipilih Tuhan untuk menjadi Bunda Penebus. Saudara-saudari, Bunda Maria adalah seorang wanita yang sangat sederhana dan dipilih Allah menjadi bundanya sendiri. Dia dipilih oleh Allah untuk ambil bagian dalam proyek keselamatan Allah bagi umat manusia dan alam ciptaannya. Kita biasa sebut juga Bunda Kristus, Bunda Penebus, Bunda Gereja, Bunda para Rasul, dan Bunda alam semesta. Maria disebut Bunda Allah karena ia menerima kabar sukacita atau kabar gembira, kabar keselamatan. Ia mengandung dan melahirkan
serta membesarkan Allah yang menjelma menjadi manusia Yesus. Bunda Maria menerima kabar itu dengan tulus hati, merendahkan diri, serta penuh iman. Sebagai jawaban atas kerelaan dirinya kepada Allah, ia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Perkataan ini membuat Maria sempurna, menyediakan diri dipakai oleh Allah dalam karya keselamatan untuk semua bangsa. Perkataan ini juga merupakan sebuah jawaban yang penuh penyerahan diri sebagai seorang hamba dan bersedia serta setia untuk melaksanakan kehendak Allah bagi keselamatan umat manusia dan ciptaannya itu. "Aku ini hamba Tuhan," kata Maria di hadapan malaikat yang menyampaikan kabar sukacita kepadanya. Sikap dasar sebagai hamba inilah yang menyanggupkan Maria menjadi bunda Allah. Sebagai seorang hamba, yang ada dalam diri Maria hanyalah fiat voluntas tua, jadilah kehendakmu. Seperti itulah sederhana, namun inilah sikap dasar untuk seterusnya akan mendasari hidup Maria sampai menyaksikan putranya menderita sengsara dan wafat di kayu salib. Saudara-saudari, Bunda Maria adalah Bunda Allah, Bunda Gereja yang ada di dalam hati Allah. Dia sejak semula berada bersama dengan Allah. Yesus yang lahir ke dunia juga memiliki sikap dasar yang sama dengan Maria bundanya. Yesus berkata, "Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Bunda Maria adalah bunda teladan iman kita dan gambaran sempurna seorang beriman. Maria tampil mewakili segala ciptaan sebagai manusia yang percaya pada karya Allah. Maria tetap percaya bahwa janji Allah dalam dirinya akan terlaksana. Kepercayaan Maria membuka sebuah pintu bagi dunia untuk mengenal kasih Allah yang luar biasa dalam diri Yesus putranya. Saudara-saudari, di sisi lain, perayaan peralihan tahun 2024 ke 2025 tadi malam masih terasa sampai hari ini. Kenangan indah bersama tahun 2024 kita masih tersimpan rapi dalam hati dan batin kita masing-masing. Artinya, sebagai tanda bahwa kita masih mensyukuri atas anugerah dan kasih Allah di tahun yang lalu dan memohon berkat serta perlindungan Tuhan di tahun ini. Selebrasi pesta pora dengan pelbagai kemewahan dalam menyambut tahun baru tadi malam tidaklah terlalu penting. Namun yang paling penting dan utama adalah mensyukuri atas anugerah dan kasih Allah di tahun yang lalu dan memohon berkat serta perlindungan Tuhan di tahun ini. Pesiaraan di tahun 2025 masih panjang, masih penuh misteri. Walaupun demikian, kita pasti sudah memiliki harapan yang besar di tahun 2025. Paling tidak setiap kita mengharapkan agar kita bebas dari segala macam perkara hidup. Kita semua berharap agar kehidupan kita semakin sejahtera, baik dalam hal duniawi maupun akhirat atau surgawi nanti.
Kita berharap supaya di tahun 2025 ini hidup kita semakin sehat, baik jasmani maupun rohani, dan keluarga kita tetap harmonis dan terus menjadi keluarga yang dipenuhi dengan sukacita. Pekerjaan kita lancar dan pendidikan anak-anak kita berhasil, dan masih banyak ada harapan kita di tahun baru ini. Kita belajar dari Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Bunda Maria adalah sungguh Bunda Allah yang melahirkan kehidupan baru, harapan baru, dan kedamaian baru, sukacita baru, kesejahteraan baru, oleh karena berkat kelahiran Putra Allah, yaitu Yesus Putra Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di tahun 2025 ini, mari kita membuka diri dan mempersembahkan hidup kita kepada Allah, Sang Penyelenggara ilahi. Kita terus berjuang mengolah hidup rohani maupun jasmani dengan penuh ketekunan dan kesetiaan. Kita menjalankan setiap pekerjaan yang dipercayakan Allah kepada kita dengan tekun dan setia. Kita tetap memelihara kekeluargaan, kerukunan, dan cinta kasih dalam keluarga, dalam komunitas, dan di tengah masyarakat. Semoga di tahun 2025 ini berkat Allah selalu mengalir dalam hidup kita. Selamat tahun baru 2025. Marilah kita belajar dari keteladanan Maria yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita pun dengan penuh iman berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan setia menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.